Kami dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini akan melaksanakan program obras obrolan santai, dan kami telah kedatangan tamu, salah satu instruktur selam. Beliau nantinya akan berbagi cerita tentang keindahan bawah laut. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore Sobat Bahari. Kita jumpa lagi dalam acara kita bersama ini, obras obrolan santai. Kita lagi kedatangan tamu yang sangat spesial banget ini, instruktur selam, merupakan salah satu instruktur yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang standby. Mungkin ada beberapa instruktur lainnya mungkin kerja di luar kabupaten. Pak instruktur ini bisa memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tidak dikenal tidak disayang. Silakan Pak instruktur. Oke, terima kasih. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Johnny Mamuka. Saya merupakan salah satu instruktur dari Asosiasi Selam PEDI. Saat ini saya di Sangihe Diving Center. Mungkin itu perkenalan singkat saya ya. Nanti lanjut sebentar. Oke, terima kasih Pak Johnny atau siapa saja Bung Johnny. Jadi mungkin dari pengalaman Bung Johnny untuk mendampingi atau mengantar para tamu ini, mungkin Bung Johnny bisa menceritakan tentang keindahan bawah laut dari Kabupaten Kepulauan Sangihe di spot-spot mana yang baik atau lebih bagus yang sering dikunjungi oleh para divers. Oke, kalau berbicara tentang keindahan bawah laut Sangihe ya, di Sangihe sendiri yang paling menarik sebenarnya salah satu spot, ada satu itu yang spot namanya Banua-Wuhu. Jadi Banua-Wuhu ini merupakan salah satu gunung api aktif yang ada di bawah air yang bisa diselami. Jadi kalau berbicara tentang gunung bawah laut, sebenarnya di dunia ini banyak, tapi yang bisa diselami mungkin di Indonesia cuma yang ada di Sangihe. Jadi itu bikin bikin karakteristiknya beda sendiri, yang bikin menarik. Jadi di sana kita bisa lihat bubble seperti yang tadi tampil di video ya. Baru juga ada yang paling dekat depan Diving Center. Di situ ada Japanese Grey. Jadi kapal kargo Jepang yang dibom sekutu tahun 1945. Di situ paling dekat dan berada di Teluk Tahuna, atau biasa kita sebut spot diving yang ada di Tahuna Bay, yang paling dekat atau dapat dicapai. Lalu terus ada juga Napu Batu. Napu Batu itu ada di Kampung Parat. Jadi kalau para tamu yang suka pengen lihat schooling ikan-ikan yang bergelombol banyak, di situ rekomendasi. Terus ada koral taman laut Mendaku di situ. Terus ada AJP Point. Terus tarik lagi ke Tamako, di Tamako juga ada. Lalu Tahuna Bay, sekarang Tahuna Bay, Japanese Seabreak. Terus ada Old Angkor Spine yang jangkar tua dari kapal Spanyol, sama Maselihet, Velocity, Maselihet. Terus lagi di selatan ada
gua bawah laut yang ada di bawah Tuhan. Terus lagi ke utara, di utara ada spot dugong, ada batu dugong. Jadi kalau berbicara tentang wisatawan atau spot menyelam di sini 3-4 hari nggak cukup kayaknya. Ya bisa mungkin seminggu kalau ingin putar keliling. Nah, di situ tuh tempat karangnya dulu, terus tidak terlalu dalam. Jadi untuk wisatawan yang mau snorkeling udah cukup, udah bisa menikmati pemekaran dan ikan-ikan di situ. Terus kalau untuk dekat-dekat di Tahuna sendiri sama Lesa dan Enipahemba bisa, sama di depan pantai wisata Panganwari di situ juga bisa snorkeling. Etika penyelam baik sehingga tidak merusak terumbu karang atau tidak mencemari lingkungan. Jadi mungkin Bung Doli bisa ceritakan mungkin punya aturan-aturan apa saja di penyelam atau snorkeling sehingga tetap terjaga keindahan laut Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berbicara tentang etika penyelaman ya, berdasarkan pengalaman, kalau menurut saya namanya dia udah bisa menyelam dan punya lisensi, dia udah tahu etika penyelaman sebenarnya seperti apa. Jadi kalau tamu yang udah benar-benar penyelam, punya lisensi, pasti dia tahu apa saja yang tidak boleh sebenarnya dilakukan di bawah air, kayak menyentuh karang, terus mengambil sesuatu yang di bawah air, ya semua. Kalau misalnya menyentuh selain karang, menyentuh ikan dan lain-lain semua yang ada di bawah air, tidak boleh mengambil. Penyelam rata-rata sudah tahu. Nah, terus mungkin memakai sunscreen yang ramah lingkungan. Terus yang paling inti, jangan membuang sampah di. Apakah bisa kalau yang suka mau coba untuk menyelam di Kabupaten Sangihe sini yang tidak punya lisensi? Untuk orang yang baru mau coba menyelam ya bisa, kita punya programnya. Action. Oke, untuk yang rekomendasi lisensi yang wajib penyelam yang punya lisensi apa sebenarnya yang wajib bisa nih? Rata-rata seperti kita penyelam yang wajib itu harus mempunyai lisensi advance karena kondisi di sini lumayan berarus, terus spot divingnya lumayan dalam. Kalau untuk yang orang yang belum ada lisensi, bagaimana? Untuk yang belum ada lisensi bisa coba menyelam. Kita punya programnya namanya Discovery Scuba Diving. Jadi untuk Discovery sendiri kita bisa lakukan di perairan Dangkal. Berarti itu nanti ditemani oleh langsung instruktur atau bisa yang anak-anak yang lain? Kalau untuk Discovery Scuba Diving sendiri, dive master sebenarnya bisa dalam pengawasan instruktur. Iya. Kalau untuk scuba diving dan tertarik untuk lebih dalam lagi, di mana kita bisa mendapat lisensi atau berlatih untuk mendapatkan lisensi untuk selanjutnya di tahap advance atau operator dulu, di mana kami dapat mengikuti pelatihan tersebut? Untuk itu langsung save nomor saya aja, langsung hubungi saya, bisa, atau bisa langsung ke Sangihe Diving Center. Mungkin Bung tadi sudah jelaskan untuk teman-teman yang suka belajar menyelam yang belum mempunyai lisensi. Jadi ini namanya Discovery Scuba Diving. Discovery Scuba Diving. Mungkin ada teman-teman pelajar yang anak-anak pelajar yang suka menyelam, mungkin ada batasan umur atau umur terendah untuk para pelajar.
Kalau untuk anak-anak batas terendahnya aja. Jadi untuk anak-anak yang junior open water diver, dia mulai dari 12 tahun. Terus ada program juga yang di bawah 12 tahun. Dia Mungkin sampai SD bisa menyelam ya juga? bisa. Sebenarnya dari tingkatan SD udah bisa nyelam sebenarnya. Jadi itu junior open water diver dimulai dari 12 tahun. Betul nih untuk tadi untuk batasan umur, mungkin sebelum menyelam mungkin ada syarat-syarat apa saja sebelum kita turun ke laut, mungkin DP keselamatan atau safety check untuk penyelaman, untuk keselamatan buat anak-anak atau orang dewasa karena belum mempunyai lisensi, sehingga bisa terjaga di bawah laut atau tidak mengalami kendala atau apa di bawah laut. Kalau syarat apa ya, kalau yang dari sebenarnya nggak boleh itu. Kalau untuk orang dewasa ya sebelum besoknya nyelam, jadi nggak boleh minum konsumsi alkohol, jadi kurangin minum yang berbau gas, terus tidur cukup. Itu aja sih. Kalau untuk standar kesehatan yang dilarang mungkin kayak penyakit itu bawaan jantung atau ya penyakit kronis lainnya, itu yang nggak boleh nyelam. Begitu Pak, harus ada penyelam itu harus ada surat keterangan dokter atau tidak perlu? Karena untuk cek kesehatan begitu, kan ada anak-anak sekolah yang suka menyelam, apa perlu surat keterangan dokter atau bagaimana, atau rekomendasi dari orang tua? Kalau anak-anak harus dalam pengawasan orang tua. Kalau untuk keterangan dokter, kalau untuk cuma mau coba nyelam ya discover scuba diving, kita hanya kasih liability release sama surat itu pengetahuan kesehatan. Jadi cuma kita kontrol lewat situ. Kalau memang dia dalam checklist itu ada yang dia checklist penyakit itu, baru kita minta dia periksa dokter. Kalau mungkin dokter kasih keluar surat kondisi saat ini dia sehat dan bisa jalan, kita layani. Tapi kalau dokter melarang untuk dia jalan, kita nggak layani. Oke, terima kasih. Ini mungkin teman-teman punya anak sekolah yang suka menyelam mungkin bisa langsung menghubungi Bu Joni ya. Iya, bisa langsung ke saya atau langsung ke umur batasan terendah 12 ya. Mungkin kalau punya teman-teman punya anak SD pas umurnya 12 bisa langsung menghubungi kalau suka menyelam. Bisa. Alamat di dev center? Ya, bisa langsung ke hubungi saya atau langsung ke Sangia Dive Center yang ada di Kompleks Pelabuhan Tua, samping Megaria Link belakangnya. Mungkin Bu Joni bisa langsung menyampaikan nomor telepon via. Ya, bisa. Nomor teleponnya Bu Joni. Mungkin nomor telepon saya akan muncul di bawah sini ya. Oke, terima kasih Bu Joni yang sudah banyak menjelaskan tadi tentang wisata bahari yang ada di Kabupaten Sangihe atau spot-spot dive yang ada di Kabupaten Sangihe. Mungkin waktu kita terasa singkat ya Bu Joni. Iya. Untuk menceritakan tentang wisata bahari atau wisata bawah laut yang ada di Kabupaten Sangihe. Sangat-sangat singkat sebenarnya. Jadi mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bisa Bu Joni sebagai instruktur bisa menjelaskan lebih panjang lebar atau tentang wisata bahari yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin ada spot-spot lain diving yang Bu Joni belum jelaskan tadi, mungkin di lain waktu ya Bu Joni. Iya. Bu Joni selaku instruktur yang sering banyak mendampingi para wisatawan atau tamu lokal yang datang menyelam. Bu Joni sebagai instruktur yang
sering mendampingi para tamu diving yang datang di kabupaten sini untuk melihat keindahan bawah laut kabupaten kita yang ini. Mungkin Bu Joldi bisa menitipkan pesan atau closing statement buat para wisatawan atau teman-teman yang suka datang untuk diving di kabupaten kita yang tercinta ini. Oke, kalau untuk closing statementnya ya, untuk para wisatawan, mari berkunjung ke Sangihe, nikmati alam bawah laut Sangihe, khususnya underwater volcano. Kapan lagi kita bisa melihat gunung aktif yang ada di bawah laut? Terus untuk rekan-rekan di sini, jangan patah semangat untuk terus mempromosikan keindahan bawah laut Sangihe, karena kalau tidak dipromosikan dunia luar mau tahu bagaimana, ya. Kalau bukan Jadi kita siapa lagi? ya, kalau bukan kita siapa lagi? Demikianlah program obras kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Joldi sebagai narasumber yang pada sore hari ini sebagai instruktur yang sudah banyak menceritakan tentang wisata bahari Kabupaten Sangihe. Dan terima kasih. Salam pesona Indonesia.